Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Bertemu lagi dengan saya Rosmayanti di program podcast pagi hari ini. Nah, selalu ada hal menarik dan unik yang tentunya kalau misalkan kita adakan program podcast ini, kita tidak pernah menghadirkan narasumber yang tidak hebat. Dan hari ini di pagi yang cerah ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, para ibu-ibu hebat dan cantik yang sudah terlihat di tengah penonton setia Priangan TV. Di sebelah kiri saya akan kenalkan terlebih dahulu ada Teh Prida ya. Teh Prida dari komunitas Ibu Profesional Tasikmalaya. Dan di sebelah kirinya lagi ada Teh Uma. Hai. Nah, selamat pagi dan selamat datang Teh Prida, Teh Uma. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Kalau lihat dari senyumnya kayaknya memang sedang sangat bahagia sekali ya. Gitu. Sangat menawan sekali gitu ya untuk pagi hari ini. Nah, Baraya Priangan TV, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwasanya setiap ada program podcast kita akan menyampaikan banyak sekali informasi menarik termasuk di acara program hari ini. Nah, dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, nanti saya sudah kenalkan tadi bahwa beliau-beliau ini adalah ibu-ibu hebat, aktivis perempuan yang bergerak dalam organisasi Ibu Profesional Tasikmalaya. Dan tanpa berlama-lama, tentunya Baraya Priangan TV ini juga pasti penasaran gitu ya, ini Ibu Profesional Tasikmalaya itu apa sih? Nah, kita langsung saja ngobrol-ngobrol. Pertama kita akan berbicara dulu dengan Teh Prida. Selamat pagi Teh Prida, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, ngobrol-ngobrol soal Ibu Profesional nih Teh Prida, itu tuh kalau kayaknya gitu ya, sekilas itu mungkin organisasi, betul gak sih Teh? Iya, betul. Nah, komunitas. Iya. Boleh disampaikan ke pemirsa setia Priangan TV, Ibu Profesional itu komunitas seperti apa, bergerak di bidang apa, Mangga? Ya, baik, terima kasih Teh. Jadi Ibu Profesional itu adalah forum belajar bagi ibu dan calon ibu yang ingin berdaya, gitu ya, yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Jadi seperti itu Teh, gitu. Ruang berkembang untuk para perempuan. Iya, betul, ya? betul. Nah, kalau organisasi atau komunitas Ibu Profesional ini sudah lama berdiri Teh? Kalau dari pusat itu memang sudah lama berdiri, karena sejak 22 Desember tahun 2011 itu berdirinya. Ya, dengan founder itu Ibu Septi Pendi Wulandani. Beliau yang beliau kemudian beserta suaminya Bapak Dodik Marianto gitu. Karena memang berawal dari masalah pribadinya sebagai ibu yang merasa bahwa dirinya tidak berdaya nih kalau tidak bekerja. Ya kan, biasanya kan perempuan itu merasa berdaya ketika dia bekerja. Ada kegiatan. Iya, gitu, ada kegiatan. Karena semenjak Ibu Septi itu resign, karena memang dengan perjanjian dengan Bapak Dodiknya, suaminya itu kalau menikah itu tidak bekerja di luar tapi di dalam rumah. Nah, makanya muncullah ide-ide untuk muncul Ibu Profesional ini. Gitu. Jadi begitu pemirsa Baraya Priangan TV, organisasi atau komunitas Ibu Profesional ini didirikan memang dari bentuk keresahan ya, bisa dibilang ya, bentuk keresahan bagaimana hari ini perempuan bisa lebih berkembang, pada intinya itu ya. Jadi perempuan lebih punya ruang untuk bisa mengekspresikan diri. Iya, betul. Termasuk pemeliharaan keluarga mungkin ya, di situ juga pengelolaan rumah tangga. Nah, kalau dilihat dari sejarah pendiriannya, lantas yang menjadi tujuan utama nih organisasi atau komunitas ini apa tuh Teh? Ya, kalau visinya itu bisa saya bacakan ya. Jadi visi dari Ibu Profesional ini adalah menjadi komunitas pendidikan perempuan Indonesia, gitu ya, yang unggul dan profesional sehingga dapat berkontribusi kepada negara ini dengan cara membangun peradaban bangsa dari dalam keluarga. Gitu. Jadi internal keluarga dulu nih, internal gitu. Keluarga iya, dulu sebelum gitu. keluar Jadi di dalam kuat, dulu ya. Iya, kuat di dalam untuk di luar. Gitu.
gitu. Kalau misinya? Kalau misinya itu ya tadi ya yang kita belajar dulu kan, belajar dulu. Nah kemudian setelah belajar kita bisa bertumbuh, ya. Kemudian kita berkarya, kemudian kita bisa berdampak juga bagi diri dan keluarga, dan pada akhirnya kita juga bisa berbagi untuk semua perempuan Indonesia. Gitu. Luar biasa sekali ya. Baria Priangan TV, dari mulai visi serta sejarah dirintisnya organisasi ibu profesional ini memang sangat berdampak ketika sudah bisa merangkul banyak perempuan ya. Bahkan kalau tidak salah, saya juga pernah mendengar bahwa organisasi ibu profesional ini tersebar di 55 regional di Indonesia dan luar negeri. Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa tersebar sampai luas seperti itu, Teh? Iya, betul. Karena memang mungkin ini adalah efek dari kemajuan teknologi gitu ya, kemajuan teknologi gitu. Jadi dengan adanya teknologi kita kan ada internet, kemudahan gitu ya, kemudahan gitu. Jadi banyak sekali ibu-ibu atau para orang tua yang memang melek nih, aware dengan kebutuhan dirinya sendiri gitu ya, khususnya gitu. Jadi bagaimana kita mau mengelola keluarga kalau dirinya juga belum dikelola gitu. Apalagi untuk berdampak ke sesama gitu. Jadi semuanya ada tahapan-tahapannya. Dan pada awalnya sebetulnya ini bukan ibu profesional namanya. Awalnya itu Institut Ibu Profesional. Jadi langsung ke pembelajaran seperti layaknya mahasiswa. Iya, pendidikan layaknya mahasiswa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih berkembang lagi ya, Teh Uma ya. Adanya komponen-komponen baru gitu. Begitu. Nah, Baria Priangan TV melihat jangkauan yang begitu luas dari adanya komunitas ibu profesional ini, tentu kita juga jadi lebih penasaran ya, apa aja sih gitu kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan ruang untuk bagi para perempuan, termasuk kalau tidak salah katanya ketika perempuan itu sudah masuk, apalagi sudah berumah tangga, yang bisa masuk itu tidak hanya perempuannya tapi juga anaknya dan suaminya begitu ya. Betul. Nah, boleh sabondoroyot sebenarnya orang tua ikut. Orang tua juga boleh ikut. Gitu. Itu boleh di-spill Teh Uma atau Teh Prida soal kegiatan di ibu profesional ini apa aja sih yang rutinnya, terus yang randomnya atau yang momentumnya apa aja kira-kira? Jadi kegiatan di ibu profesional itu ada komponen-komponennya. Kalau misalkan nih Teteh mau belajar, ada pembelajarannya di Institut Ibu Profesional. Nanti ada di sana ada dari mulai kelas-kelas ya, kayak kita aja sekolah. Kelas matrikulasi, kemudian ada dari foundation dulu, terus matrikulasi untuk pengenalan diri sendiri, kemudian ada bonsai itu untuk parentingnya, kemudian bunda cekatan. Nanti kita di sana disuruh untuk memilih bidang yang kita sukai sebagai ibu gitu. Sesuai minat berarti ya? Sesuai minat kita. Nanti ada produktif, pengelolaan rumah tangga. Bunda produktif itu biasanya kita dituntut untuk bagaimana kita melahirkan produktif di suatu bidang itu. Jadi dari cekatan, misalkan kita di cekatan dalam bidang apa, nanti kita harus produktif juga nih gitu. Nanti ada bunda soleha lagi. Berarti memang sudah jelas dengan mentor-mentornya bidangnya. Nanti ada komunitas juga. Silabusnya sudah ada ya, Teh ya. Kayak sekolah ya. Iya, betul. Sudah terstruktur berarti. Iya, betul. Nah, nanti selain ada institut, ada juga kampung komunitas. Nah, ini kampung komunitas ini buat ibu-ibu atau calon ibu yang memang mereka tuh minat di satu bidang passion. Misalkan nih pengen belajar tentang menulis, kalau di pusat ada kelas bakat menulis ya, tergantung nanti ada program dari pusatnya atau tidak. Nah, di Tasikmalaya ada lomba literasi. Terus apa Teh Uma? Lomba literasi. Rumah belajar. Rumah belajar inklusi literasi. Berarti ya? Iya. Gitu. Terus ada juga kalau misalnya suka masak, nanti ada rumah main masak. Fokus masak berarti. Iya, nanti di sana sharing-sharing resep. Ya, gitu. Terus ada rumble public speaking. Nanti ada teman-teman yang udah belajar public speaking tuh, mereka berbagi di rumble itu. Terus ada rumble jakra juga, jahit and craft. Oh, penjahit sama khusus jahit berarti ya? Iya. Bisa bikin DIY kayak gitulah, pokoknya banyak
atau alat-alat main gitu, itu ada juga. Pokoknya itu rumbel-rumbel yang ada di Tasik. Nanti kalau misalkan pengen bidang yang lain, broadcasting juga ada teh. Penyiaran juga ada. Broadcasting Cuma juga ada. Memang belum berkembang ya. Public namanya kabin public speaking dan broadcasting itu di pusat. Nanti ada kampung bakat. Kemarin saya ikutan tuh. Kenapa saya jadi pengen ikutan ya? Menarik banget gitu. Iya, betul. Iya, jadi memang nanti mentornya juga mereka udah berpengalaman di bidang broadcasting sama public speaking gitu. Itu. Nah, untuk yang eventual itu kayak kegiatan-kegiatan yang memang tidak terprogram secara khusus, tapi event itu banyak juga. Kayak kemarin ada JCC ya teh ya, Jelajah Cita-Cita. Tahun 2022 kita melaksanakannya di Lanut teh. Di Lanut ya. Skala besar. Nah, skala besar. Itu pesertanya 350-an anak-anak. Banyak banget ya. Iya. Dan kalau anak-anak datang, otomatis orang tuanya juga datang dong. Oh iya, include ya? Iya, include. Pasti. Kemudian kemarin baru aja JCC di ADS Amanda Dental Smile. Itu berapa orang teh? Ada kurang 50 anak. Karena itu lebih khusus. Berarti sasarannya emang ke anak. Anak-anak itu untuk jelajah cita-cita. Nah, kemudian kita kalau untuk member itu banyak juga ada family gathering di Puncak Mukon. Ada terus Terus kita ada kopdar, antar kopdar pengurus, kopdar member, atau kopdar rumbel, itu biasa lah ya. Udah ada. Nah, dan yang spesial nanti tanggal 26 kita akan ada acara gebrakan besar-besaran di ujung kepengurusan kita ya. Yang nanti kita akan spill ya. Iya. Oke. Ini kalau dengar-dengar dari rangkaian eventnya, saya juga tergugah banget ya sebagai perempuan yang baru pertama kali ketemu sama Teh Prida dan Teh Uma gitu ya, Berepengan TV. Berarti itu yang masuk berarti harus yang sudah menikah atau yang belum menikah pun bisa masuk? Boleh yang belum menikah. Yang masih sekolah, yang kuliah masih juga sekolah, ada loh. Boleh banget. Member Pokoknya IPA Tasik perempuan aja. Ada yang member IPA Tasik teh yang masih kuliah di Unsil ya, Teh Lia. Beliau masuk member. Foundation berapa terakhir? Kemarin ya, Foundation 16 gitu. Ya, dia masih kuliah. Single dulu juga ada yang dia masuknya tuh sebelum nikah, Teh Sofi ya. Teh Sofi dari mana? Cineam gitu ya, dari Cineam. Dia masuknya itu sebelum nikah, dan alhamdulillah sekarang udah nikah. Berarti sampai melepas lajang. Iya. Mas gadis sudah Iya, jadi buat Teteh mau ikut, hayu. Pokoknya ibu dan calon ibu. Ibu dan calon ibu. Iya, untuk semua lah ya. Iya, nanti plus gitu. Plus-plusnya kita masuk, orang tua juga otomatis jadi member, suami dan anak-anak juga otomatis include bisa menikmati kegiatan keluarga gitu ya. Terus kalau alur pendaftaran misalkan nih ada yang kayak mau ikutan karena kan sudah tersebar nih di 55 region. Nah, yang mau daftar misalkan dari batas usia minimum berapa? Nggak ada sebetulnya. Jadi kalau pendaftaran itu memang sebetulnya itu sudah diatur oleh pusat gitu. Jadi mungkin dari regional itu hanya menerima informasi bahwa dari pusat itu menerima pendaftaran. Biasanya disebut dengan foundation. Dan kita kan ada Instagramnya Teh, mangga silahkan. Ada Ibu Profesional ya, official yang itu ya, yang pusat. Kalau yang Tasik itu Ibu Profesional Tasikmalaya, mangga silahkan. Nanti ada informasi di sana. Iya betul, di follow kalau saja. Ada pendaftaran pasti ada informasinya. Oh, berarti kalau perekrutan secara umum itu nanti oleh pusat. Iya betul. Jadi yang di regional itu hanya menerima informasi saja berarti ya. Pengelolaan data-data saja gitu, data regional. Kayak gitu. Nah, itu Balai Priangan salah satu informasi menarik dari komunitas ibu profesional, dan memang karena sebagai ruang untuk pengembangan bagi seluruh perempuan di Indonesia bahkan luar negeri untuk bisa mengembangkan potensi diri, untuk bisa lebih menjadi perempuan yang produktif ya Teh ya. Itu bisa langsung saja nanti follow stalking Instagram Ibu Profesional Official atau Ibu Profesional Tasikmalaya. Nanti banyak katanya informasi di sana. Nah, tadi menyinggung soal apa yang sudah Teh Uma katakan nih, katanya
di bulan ini ya, di Iya, bulan ini, di minggu ini juga ya. Minggu ini. Di minggu ini juga akan ada acara yang spektakuler luar biasa yang akan nanti diadakan. Kayaknya langsung aja deh Teh Uma deh yang ngobrol. Apa tuh Teh bisa Lagi ya, disampaikan? pemirsa, nanti tanggal 26 itu kita akan ngadain acara yang acaranya itu Expo Kolaborasi Komponen dan Program Inovasi. Jadi di Ibu Profesional kan ada komponen-komponennya kayak tadi kan institut, kampung komunitas gitu. Ada Sejuta Cinta juga, itu buat yang kayak Charity ya. charity-nya. Charity. Iya. Terus ada program inovasi juga. Ada Dakaru, dan Dakaru itu Dasa Keluarga Keluarga Pembaharu. Terus ada DIB, Dapur Ibu Dapur Bersama. Bersama. Iya. Nah, nanti akan expo di sana di Mayasari Plaza ya tanggal 26. Nah, Nama apa? 26 Januari. Ini ngomong-ngomong tanggal 26 Januari hari ulang tahun saya nih. Masya Allah. Jadi harus Kayaknya dapat kalau door prize ya saya Teh. kesana ini kayak jadi kado yang luar biasa ya. Oke, ada Harus dapat door prize dong. Harus dapat ya. Iya. Boleh. Jadi nanti di sana tuh selain expo, nah ada juga talk show Teh. Oh, Talk show-nya ini menarik, materinya tentang pendidikan seksualitas remaja. Wah, lagi booming-boomingnya ya kekerasan terhadap remaja. Betul. Apalagi kemarin saya lihat ya di Instagram kayaknya di Tasikmalaya itu penyimpangan remaja tuh banyak banget gitu ya. Termasuk kemarin yang Ruda Paksa Santriwati. Iya, Itu iya. viral banget ya. Iya, Masya Allah. Pokoknya miris banget kalau kita berbicara tentang remaja masa kini. Semakin hari kayaknya pergaulannya itu memang mengkhawatirkan gitu. Yeah. Makanya kenapa pendidikan seksualitas ini penting ya untuk supaya kita bisa memberikan edukasi kepada remaja gitu. Karena kan kayak dalam kesehatan itu ada 4 poin penting dalam pengelolaan kesehatan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, kalau kuratif dan rehabilitatif itu kan ada ya psikolog, ada dokter gitu ya, tenaga kesehatan gitu, atau psikiater. Nah, kita sebagai ibu nih ya punya tanggung jawab dan kita bisa melakukan sesuatu untuk remaja ini, yaitu ranah preventif dan promotif ya dengan pendidikan seksualitas. Jadi edukasi gitu. Jadi penting banget nih. Sebenarnya dari tahun 2000-an tuh di Tasik udah banyak gebrakan tentang seksualitas, cuman memang tidak semua kalangan aware dengan masalah ini gitu. Oke. Itu Balai Preventif Teh Uma barusan sudah menyampaikan. Nanti jangan lupa dicatat ya Teh. Dicatat. Minggu tanggal 26 Januari 2025 mau ada kegiatan talk show di Mayasari Plaza. Dari jam berapa Teteh? Dari jam 9 sampai jam 3. Sampai jam 3 ini Spesial waktunya Teh. panjang ya? Iya, panjang. Lumayan. Spesial sekali Teh. Kenapa spesial? Karena pematerinya itu memang expert di bidang remaja. Mau di-spill nggak materinya nih? Kayaknya jangan deh, biar penasarannya Pokoknya yang penting ini ada 2 orang narasumber. Yang pertama dari praktisi kesehatan. Kebetulan beliau juga alumni Mitra Citra Remaja dari Bandung. Wah, dia juga udah menang dulu. Kalau Mitra Citra Remaja otomatis dia adalah konselor remaja. Remaja. Nah, yang kedua itu ada psikolog. Beliau juga menangani masalah-masalah remaja dan punya izin praktek legal gitu untuk menangani masalah-masalah remaja. Jadi pokoknya kalau dilewatkan sayang banget. Sayang banget ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. 2 kali. Ya. Apalagi murah banget penawarannya. Boleh tuh kira-kira, nah kita ke Teh Prida deh ya kalau gitu ya. Ke Teh Prida nih. Sebelum ke administrasi ya Teh ya. Kalau tidak salah di talk show itu juga ada tema ya. Temanya apa Teh? Temanya itu adalah memberi kolaborasi menuju IP. Oh bukan, itu tema acara Teh. Oh tema acara. Iya. Kalau tema acara itu adalah kolaborasi menuju Ibu Profesional Tasikmalaya yang inklusif. Gitu. Jadi karena setelah 6 tahun ini di IP Tasik itu berdiri, jadi hanya sebatas acara-acara atau program-program yang member saja secara eksklusif member gitu. Nah, insya Allah untuk program acara ini gitu ya, Expo ini insya Allah ini inklusif untuk seluruh warga Tasikmalaya atau mungkin terbuka untuk umum. Bukan cuma gitu. Tasik loh Teh.
Tacibandar. Nah, iya Nah, tadi itu. Cibandar itu apa itu singkatan? Tacibandar. Tacibandar itu Tasik, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Priangan berarti ya? Iya, Kalau betul, secara tidak betul, langsung betul, gitu. betul. Bagus ya singkatannya, bikin saya jadi bertanya-tanya Tacibandar itu apa gitu ya. Terus untuk kegiatan ini juga ternyata memang bentuk dari peringatan IP yang sudah berdiri sejak 6 tahun ya? Betul, Iya. betul. Sejak 3 Januari 2019. 2019. Iya, gitu. Jadi selalu menghadirkan hal-hal yang sangat luar biasa di momentum peringatan gitu ya, Iya, berdirinya betul. IP ini. Nah, terus kalau untuk alur pendaftaran nih, misalkan karena tadi kan kata Teh Frida terbuka untuk umum, Iya. berarti siapapun boleh hadir di Iya. Mas Hari Plaza nanti hari Minggu. Untuk alur pendaftarannya itu seperti apa Teh? Nanti ada link yang harus diisi nanti gitu. Boleh dong melalui share ke Google aku ya, Form. Teh Frida. Iya. Nanti jadi biar yang nanti mau kita daftar bisa sharing iya. ya. Yang mau daftar silahkan ke Teteh aja. Langsung nanti boleh hubungi kita ya. Iya, betul. Berarti share link, di link itu kira-kira apa tuh yang harus dicantumkan? Ada nama ya, Biodata nama aja. biasa biodata, Biodata. usia gitu. Kemudian apakah member atau bukan gitu. Kemudian nanti ada berapa orangnya gitu Iya. ya, hadirnya remaja atau dewasa gitu. Oke. Terus tadi menyinggung dari Teh Uma, katanya bakal ada administrasi tapi murah banget di kantong, Iya, ramah di banget. kantong ya. Iya. Kayaknya buat ngebaso juga itu Lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Berapa tuh Teh kira-kira? Jadi untuk dewasa itu 20.000 ya, Untuk teteh dewasa 20.000. Untuk remaja itu 15.000. Dan kalau bundling itu hanya 30.000. Bundling itu apa? Dewasa dengan remaja, Oh, atau dewasa misalkan dengan ayah remaja. dengan anaknya, ibu dengan anaknya. Oh, sepaket berarti Iya, ya? sepaket Oh, 30.000 30.000 saja. saja. Oke, ini menarik sekali ya Teh Frida, Teh Uma, dan yang tadi sudah disampaikan bahwa selain memang komunitas ibu profesional ini adalah komunitas yang fokus di pengembangan keperempuanan, juga keluarga, di tiap kegiatannya juga selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan menarik gitu Iya, ya. betul. Berarti kalau mengadakan kegiatan termasuk yang nanti nih coming soon di hari Iya. Minggu, itu memang berarti sudah banyak sekali ya kegiatan yang tadi seperti sudah disampaikan sama Iya, Teh Uma. banyak. Banyak Banyak sekali. Sebelumnya kegiatan-kegiatan tuh banyak, tapi untuk yang terbuka untuk umum tuh kayaknya jarang ya. Oh, jarang. Pernah dulu Pernah kan ya PAT sama ya? dengan Abah Ihsan. Iya, Abis PAT Ya, dulu di hotel Fab Iya, dulu hotel Fab iya. ya. Itu parent as teacher Parent, ya ya. dulu. Itu pernah yang cuman memang untuk inklusif untuk seluruh warga Tasik Tacibandar Jarang, itu berarti emang ya? jarang. Nah, mumpung sekarang ada Mumpung lagi kegiatan terbuka jadi untuk umum gitu iya, ya. manfaatkan nih Memanfaatkan pemirsa. kesempatan yang ada ya Teh ya. Iya. Oh Terus, iya, ada plusnya juga nanti. apa tuh? Ada kelas beauty untuk remaja. Jadi pengen Iya, dari kecantikan kan? dong. Iya, betul. Dari Wardah. Jadi Oh, dari Wardah sponsor berarti ya? Iya. Oh, Media otomatis partner sih, ya. insya Allah. Media partner. Iya. Oh, Jadi iya. itu plusnya ya. Makanya durasinya panjang sekali karena memang selain ada talk show, ada workshop beauty juga. Nah, nanti ada door press tenang lah. Keren banget. Saya jadi pengen ikutan asli Ikutan. benar ini Bang. Saya di sini ngobrol langsung sama Teh Frida sama Teh Uma itu jadi kayak tergugah banget. Apalagi Bare Preangan TV yang langsung nonton yang suka banget di berbagai bidang, nanti termasuk beauty, fashion dan sebagainya itu bisa nanti hadir langsung. Nah, ngobrol-ngobrol soal event nih Teh di IP atau ibu profesional. Itu biasanya emang selalu offline atau online juga ada? Ada online. Ada juga, online iya. juga. Bahkan atau lebih banyak di online. Lebih banyak di online. Lebih banyak di Iya. online. Berarti lewat media apa tuh? Zoom, Google Meet, atau WhatsApp? Kebanyakan sih Zoom ya. Kebanyakan di Zoom. Tapi Atau Google Meet, WAG sih ya seringnya atau ngobrol di Facebook WAG juga. Facebook juga. Per apa sih Teh kalau misalnya kayak gitu? Itu kan kayaknya banyak kelas ya. Iya. Itu per apa? Beda-beda Teh. Beda-beda. Kalau misalkan kayak jadi ada jadwal timelinenya masing-masing. Misalkan kalau di kampung komunitas, misalkan kampung bakat ada timelinenya beda-beda gitu. Kalau misalkan di institut tiap kelas punya timeline masing-masing. Tiap program inovasi juga punya timeline masing-masing gitu. Jadi kita tinggal milih kita mau belajar apa, kita mau berkembang di bidang apa, produktif di bidang apa, kita pilih nanti ada timelinenya gitu. Berarti memang sudah terjadwal ya Teh Iya, Uma ya. iya, betul. Terus tadi kalau tidak salah Teh Uma sempat bilang katanya kalau misalkan kita masuk ke IP itu kan banyak banget kegiatan. Kita bayar sekali untuk
seumur hidup. Itu asli sekali Teh. Asli sekali Teh. Kalau misalkan program-program yang udah tersedia itu memang kita gratis, kecuali yang eventual. Kalau eventual kan ada pendaftaran lagi ya. Ini kan kayak apa namanya tuh? Untuk besok itu kan eventual. Nah kalau kegiatan yang memang rutin disediakan sama IP itu insya Allah gratis Teteh. Yang penting Teteh mau belajar gitu. Penting mau gitu. Iya, yang penting mau. Ada kemauan terbenah. Balai Priangan TV itu menarik banget ya untuk tadi sudah kita dengarkan kalau dari mulai alur untuk masuk IP itu terbuka untuk umum, kemudian tidak ribet juga, sekali bayar untuk seumur hidup, dan dengan berbagai macam kelas ya, atau kursus yang nanti akan diadakan di dalamnya, termasuk bukan hanya untuk yang sudah menikah tapi juga katakanlah pendidikan untuk perempuan ya, yang sebelum menikah juga bisa masuk katanya ke komunitas ibu profesional. Dan ngobrol-ngobrol soal komunitas ini, tentu Teh Uma dan Teh Frida juga pertama kali masuk pasti punya tujuan ya. Nah untuk motivasi nih untuk Balai Priangan TV khususnya kaum perempuan di Priangan, kira-kira yang menjadi motivasi ketika masuk pertama kali ke organisasi atau komunitas ibu profesional ini, dari Teh Frida dulu deh. Itu gimana gitu kan, bisa kita berbagi di sini dulu lah ya. Betul. Gimana tuh, boleh disampaikan? Boleh. Jadi Teh tidak ada pendidikan untuk ibu ya? Ada tidak sekolahnya untuk ibu? Nggak ada. Tidak ada ya, gitu. Jadi sampai saat ini kita nggak ada sekolah untuk ibu. Jadi justru kita butuh gitu. Belum ada kan pengalaman jadi seorang ibu atau orang tua kan tidak ada kan, gitu. Jadi memang disinilah tempatnya gitu. Jadi ketika saya menikah kemudian punya anak yang minim ilmu gitu. Jadi ketika mencari ilmu pun terkadang kalau tidak ada bimbingannya kan mungkin akan kebingungan, masih bingung gitu. Makanya ketika menemukan waktu itu masih institut gitu ya, institut ibu profesional gitu waktu saat itu. Kemudian daftar, mengikuti, dan tentu di sana kita itu bahagia banget, seneng banget. Iya, seneng banget, bahagia banget gitu, karena yang awalnya mungkin kita nggak tahu bagaimana pengasuhan yang baik seperti apa, ataupun jauh sebelum ke pengasuhan bagaimana caranya kita bisa menentukan value keluarga, nilai keluarga kita apa nih lebihnya dari yang lain gitu. Kemudian supaya bisa kita sejalan dengan suami, dengan anak-anak seperti apa, pengasuhan ya seperti yang tadi ada. Kemudian pada akhirnya kan tadi kan ada berkarya. Kemudian karya apa yang bisa kita torehkan? Torehkan. Kemarin juga saya alhamdulillah sempat berkontribusi di antologi buku menjadi buku antologi Iya gitu, antologi menjadi ibu kalau tidak salah di event Hari Ibu ya Teh? Hari Ibu. Di Hari Ibu di tahun 2023 kalau tidak salah. 23 lah gitu. Oh ya, antara 2022 atau jadi ya itu kita kan sudah bisa mengembangkan diri gitu. Kemudian pada akhirnya ya insya Allah mungkin nanti kita bisa bermanfaat juga untuk umat, untuk perempuan, sesama perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Woman support woman ya. Iya, betul. Saling mendukung sesama perempuan. Iya. Agent of change lah. Iya. Oke, itu berarti motivasi dari Teh Frida gitu ya. Oh iya, untuk tadi ya kalau tidak salah itu di Tasik itu Bahagia Babarengan IP Tasikmalaya. Gimana bisa diulang? Bahagia Babarengan IP Tasikmalaya. Bahagia Babarengan IP Tasikmalaya itu moto di IP Tasikmalaya. Oke, ini sangat luar biasa sekali ya. Tiap orang pasti punya motivasi masing-masing gitu ya. Punya tujuan masing-masing juga kenapa bisa masuk ke sana. Kemudian kita lanjut ke Teh Uma. Motivasi pertama kali untuk bisa masuk ke komunitas IP ini apa sih Teh Uma? Jadi bisa di-share ke kita. Saya kan dulu kerja dari mulai setelah lulus kuliah tuh kerja. Nah, setelah menikah sempat kerja dulu, punya anak. Nah, kemudian karena anak sakit-sakitan dan akhirnya dulu itu merasa diri itu terpaksa harus kerja gitu. Harus berhenti kerja. Tuntutan keadaan. Keadaan. Nah, di sana tuh kebayang nggak Teh ketika kita tadinya sibuk banget, tiap hari banyak kegiatan, kita bermanfaat buat orang lain, ngelayanin kayak kan bidan yang ngelayanin pasien. Terus tiba-tiba kita diem di rumah. Apa yang kita rasakan?
jenuh ya, jenuh, merasa nggak berguna, sedih, apalagi kondisi anak kita tuh sering sakit, nggak punya temen. Tadinya kita bisa ngobrol sama temen kerja, curhat apapun gitu, tiba-tiba kita sendiri di rumah, suami jarang, suami kan di luar kota gitu, kita kalau ada masalah ngobrol ke siapa gitu ya. Terus di sana saya ngerasa saya butuh teman berbagi gitu. Akhirnya saya fokuslah jadinya di sesi luang saya di medsos gitu ya. Scroll medsos, tiba-tiba ada profesional gitu. Apa nih? Gitu. Kepo ya. Dan kebetulan yang posting itu adalah tutor bahasa Inggris saya dulu waktu kuliah ya, Bu Fitri. Nah, saya nanyain lah ke Bu Fitri, Bu, teteh apa sih Bu profesional? Ayo nih gabung. Dia ini pokoknya dikasih tahu. Oh gitu, kapan nih pendaftaran? Nanti kalau misalnya ada pendaftaran dikasih tahu katanya. Nah, ketika saya lihat-lihat, oh ternyata member Ibu Profesional banyak banget, dan salah satunya ada mentor menulis saya, Teh Deska gitu ya. Saya dulu waktu SMA, beliau kan aktif di jurnalistik ya. Saya pernah Teh Deska almarhum, mungkin Teteh tahu. Baru dengar sih. Teh Deska, beliau ada jurusan bahasa Indonesia dulunya, dan dia memang penulis dan mentor menulis. Nah dulu bahkan saya, dan di sana tuh saya baru ingat bahwa buku Teh Deska tuh ternyata masih ada di saya sejak SMA sampai saya masih disimpan dan dikembaliin beberapa bulan sebelum beliau meninggal. Dan ada tes Deska, akhirnya saya masuklah gitu. Dan setelah di Ibu Profesional, alhamdulillah saya punya banyak teman, dan ketika kita ada masalah kita ada teman berbagi. Dan insya Allah untuk berbaginya juga bermanfaat loh Teh. Enggak. Jadi kita nggak perlu ngomongin saya punya masalah ABCD gini, nggak perlu Teh. Nggak perlu kayak gitu. Jadi ketika ada kita ngumpul bareng-bareng, kita punya masalah, kita nggak harus detailin masalah kita bisa selesai. Jadi kayak punya motivasi dari teman-teman. Oh kita bisa menangani masalah itu sendiri tanpa minta saran, tapi kita punya teman ngobrol yang sehat gitu. Tanpa curhat ya Teh. Tanpa curhat juga kita bisa ngobrol. Perempuan tidak bercerita. Iya tidak bercerita, tapi kita dapat solusi dari obrolan bermakna kita gitu Teh. Tagline-nya perempuan tidak bercerita. Tapi emang luar biasa banget ya, dari cerita Teh Frida dan Teh Uma yang begitu merasakan manisnya ketika sudah berkiprah di komunitas ibu perempuan, ibu profesional gitu. Banyak sekali hal yang didapatkan berarti ya. Bahagia. Sudah berapa lama? Saya tahun 2020. Ya. Teh Frida masuk? Sama sih kalau masuk gitu ya. Oke. Itu Balai Preangan TV sangat moga sekali. Banyak hal yang disampaikan tadi, informasi untuk jangan lupa di hari Minggu akan ada event talk show dari Ibu Profesional di Maesari Plaza. Kemudian cerita motivasi dari Teh Frida dan Teh Uma yang masuk ke Ibu Profesional karena tadi yang sudah disampaikan. Begitupun kegiatan-kegiatan yang menarik dan sangat bermanfaat untuk dirasakan bagi para perempuan di seluruh Indonesia khususnya ya. Nah sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk seluruh perempuan di Indonesia, khususnya di Priangan nih, untuk bisa lebih termotivasi, termasuk ajakan untuk bisa mengikuti kegiatan nanti hari Minggu. Siapa tahu mereka jadi tergugah hatinya untuk bisa, oh kayaknya saya harus masuk deh ke komunitas ini. Boleh closing statement dari Teh Frida dulu? Boleh. Ya baik, bagi seluruh perempuan di Priangan atau Tachi Bandar ini ya, yuk kita adalah perempuan hebat ya, harus bahagia, karena bahagia itu berawal dari diri sendiri untuk keluarga yang bahagia gitu. Dan untuk acara hadir yuk di acara talk show nanti ya, acara Expo Kolaborasi Komponen dan Program Inovasi, dan juga ada talk show pendidikan seksualitas, karena di sana akan sangat banyak sekali ilmu yang didapat, kemudian juga banyak hadiahnya ya Teh Uma, insya Allah gitu. Kemudian yuk segera daftar saja, mangga kalau misalkan mau daftar bisa lewat Teteh dari Kabar Priangan. Guys. Enggak. Ya begitu saja. Terima kasih Teh Frida. Lanjut Teh Uma, closing statementnya bisa disampaikan. Sebuah rumah itu bisa bahagia
kalau ibunya bahagia. Jadi ketika si ibu bahagia, maka kebahagiaan itu bisa menular ke anak-anak, ke keluarga, ke suami. Tapi kalau ibunya itu dia selalu sedih, banyak merasa diri tidak berguna gitu, maka kondisi keluarga juga akan banyak sekali masalah gitu. Karena kita memang tidak bisa menghentikan sebuah masalah, tapi kita bisa menghadapinya. Kalau kita bisa tersenyum, bahagia menghadapi masalah, insya Allah semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Kita tunggu saja waktu dan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, Kabar Priangan jangan lupa nanti hari Minggu ditunggu kedatangannya di acara talk show. Ada kelas beauty-nya juga buat remaja, jadi sayang banget untuk dilewatkan. Murah meriah. Oke. Nah, Baraya Priangan TV tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Tadi kita sudah melewatkan menit demi menit bersama Teh Frida dan Teh Uma terkait khususnya nih di kegiatan nanti hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 di Maesari Plaza. Nah, sebelum itu juga dari tadi sudah disampaikan ya terkait komunitas ibu profesional yang memang bergerak di bidang keperempuanan untuk mengembangkan potensi perempuan dan ruang bagi seluruh perempuan di Indonesia. Nah, mungkin itu saja ya yang sudah kita bahas hari ini. Jangan lupa nanti bisa dikepoin ya Instagram dari Ibu Profesional Official, boleh di stalking, kemudian Ibu Profesional Tasikmalaya. Dan jangan lupa tentunya biar tidak terlewatkan informasi yang menarik di kanal seluruh media sosial Kabar Priangan, dari mulai kabarpriangan.com, YouTube Priangan TV, TikTok, Instagram, dan koran harian umum Kabar Priangan. Biar nanti kita bisa kembali menemukan informasi yang menarik. Nah, untuk itu saya sampaikan terima kasih Teh Frida, Teh Uma yang sudah berkenan hadir ya, berbagi informasi menarik untuk kita semua. Semoga saya nanti pengen boleh hadir ya di hari Minggu. Di Antas saya ajak teman-teman boleh ya? Boleh. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nunul kolami wa mayasturun. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tentu tunggu terus informasi menarik di episode berikutnya. Saya Rosmanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.